Alhamdulillah, adik-adik soleh-soleha semuanya. Hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu infak. Ya, untuk mengetahui lebih jauh lagi, mari kita simak pembahasan berikut. Poin A, pengertian infak. Yang pertama, infak menurut bahasa. Ternyata kata infak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Adapun pengertian infak secara istilah adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik soleh-soleha, infak ini adalah perbuatan yang mulia, bahkan langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita masuk pada poin B, dasar atau dalil infak. Yang pertama dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai' fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahui. Ya, dalil yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Anfik ya bena Adam, yunfik alik. Berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin C, ketentuan infak. Yang pertama, hukum infak. Hukum infak ini ada bermacam-macam. Di antaranya, 1. Infak wajib. Contoh, membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. 2. Infak sunnah. Contoh, infak untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti membeli paket data supaya bisa setoran hafalan Quran, supaya bisa belajar fikih, supaya bisa belajar sejarah kebudayaan Islam, ya. Itu adalah bentuk daripada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang belajar ilmu agama, dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, infak untuk kepentingan umum, ya, seperti membangun jembatan, membangun jalan, membuat selokan, dan lain-lain. 3. Infak mubah. Contoh, memberi hadiah kepada adik, kepada ayah dan ibu. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, sebaik-baik hadiah seorang anak kepada orang tuanya adalah dengan menghadiahkan hafalan Quran kalian kepada orang tua kalian. 4. Infak haram. Contoh, infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Atau contoh lain, infak bukan karena Allah, memberikan sumbangan di masjid, tapi pengen mendapatkan pujian orang lain, agar orang mengatakan dia dermawan, agar orang mengatakan dia baik hati. Oleh sebab itu, kita masuk pada ketentuan infak yang kedua, yaitu rukun infak. Pertama, pemberi infak. Kedua, penerima infak. Ketiga, barang yang diinfakkan. Keempat, ijab dan qabul. Adapun ketentuan infak yang ketiga adalah syarat infak. Syarat infak yang pertama adalah syarat infak untuk pemberi infak, yaitu 1. Orang yang memiliki harta berlebih. 2. Ikhlas karena Allah Ta'ala. 3. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya.
Syarat yang kedua yaitu syarat barang yang diinfakkan. Pertama, harta yang boleh didistribusikan, yang boleh disalurkan. Kedua, terpilih. Ketiga, harta yang diperjualbelikan. Keempat, orang yang sah pemiliknya. Kelima, sah menerimanya. Keenam, tanpa adanya pengganti. Adik-adik soleh-soleha, infak ini tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak. Karenanya kita masuk pada poin D, tata cara infak. Pertama, golongan penerima infak. Adapun urutannya telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dari ayat ini telah diurutkan satu persatu, ya. Oke, kita lihat. Pertama, orang tua. Dua, saudara terdekat atau keluarga. Tiga, anak-anak yatim. Empat, fakir miskin. Lima, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Adapun golongan yang kedua adalah golongan yang tidak berhak menerima infak. Yaitu, satu, orang kaya. Dua, orang yang masih mampu bekerja. Tiga, pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Dan yang keempat, seorang penjahat yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik saleh-salehah, itulah pembahasan kita pada bab 2 ini. Ya, mulai dari pengertian infak, dalil tentang infak, ketentuan infak, dan yang terakhir adalah tata cara memberikan infak. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan kita pada bab 2. Insyaallah kita akan bertemu pada pembahasan-pembahasan berikut. Akhirnya kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.